Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan, tim 190144 dari Keperawatan 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Yaitu sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi, di mana respirasi merupakan proses pengumpulan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan atas dan bawah. Sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan sedangkan sistem pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem respirasi ini fungsinya masuknya udara oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia yang berawal melalui hidung. Hidung berjalan udara dari paru-paru yang melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus pada rongga hidung. Udara yang masuk mengalami tiga proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Selanjutnya menuju ke tenggorokan. Setelah tenggorokan melewati rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan dan akan menuju paru-paru. Di tenggorokan akan melewati faring, laring, dan trakea dan bronkus. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan udara. Laring menghubungkan faring dan trakea, sedangkan trakea saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan dan terbentuk cincin dan memiliki panjang 12 cm. Bronkus cabang dari trakea menuju paru-paru. Yang selanjutnya yaitu paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan melewati paru-paru. Di paru-paru melewati yang namanya bronkus. Setiap bronkus dihubungkan dengan paru-paru. Selanjutnya yaitu cabang bronkus. Ada lagi yang disebut dengan bronchioles atau alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pengurus gas dan karbon dioksida. Proses pernafasan pada manusia ada dua, yaitu ekspirasi atau proses pengembusan udara dan inspirasi, proses penghirupan udara. Berdasarkan gerakan gerakan otot yang digunakan ada dua, yaitu pernafasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk dan pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Selanjutnya itu jenis-jenis pernafasan. Jenis-jenis suara pernafasan. Bronkiolus suara paru-paru yang normal, pernafasan teratur, tidak ada sekret dan tidak ada penyempatan suara nafas. Wheezing yaitu jalan nafas menyempit seperti suara yang keluar sempit, biasanya terjadi pada pasien asma. Selanjutnya rongki atau obstruksi jalan nafas yang terdapat lendir atau sekret dan di bagian jalan nafas seperti orang mendengkur, sekret biasanya keluar saat mendekur. Selanjutnya itu friction rap, yaitu pergerakan antara pleura bagian dalam dan bagian luar yang meradang, biasanya akan terdengar saat melakukan respirasi. Selanjutnya itu macam-macam terapi oksigen. Yang pertama itu nasal catheter dapat digunakan untuk terapi oksigen dengan laju 1-4 liter per menit. Selanjutnya itu simple mouth atau masker sederhana, mengalirkan oksigen dengan konsentrasi oksigen 40-60% dengan kecepatan aliran 5-8 liter per menit. Selanjutnya yaitu masker dengan receiver rebreathing, yaitu mengalirkan oksigen konsentrasi dengan 60-80% dengan kecepatan aliran 5-12 liter per menit, memiliki kantong ujung terus mengembang baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Masker dengan reservoir non rebreathing mengalirkan oksigen konsentrasi oksigen sampai 80-100% dengan kecepatan aliran 10-12 liter per menit. Prinsipnya udara inspirasi tidak bercampur dengan udara atau ekspirasi karena mempunyai dua katup. Satu katup terbuka pada saat inspirasi dan pada saat katup terbuka pada saat inspirasi dan tertutup saat pada ekspirasi, dan satu katup yang fungsinya mencegah udara keluar masuk pada saat inspirasi dan akan membuka pada saat ekspirasi. Sistem Venturi memberikan aliran yang bervariasi dengan oksigenasi oksigen 24-50% dan konstan, tidak dipengaruhi oleh tipe ventilasi maupun tidak volume. Selanjutnya sangkup LPAP aliran di berikut, yaitu 2-10 liter per menit dengan oksigen 21-100 merupakan pemberian dengan sistem tertutup. Yang selanjutnya itu materi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atas itu terdiri dari mulut bagian terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian luar yang sempit dan kedua bagian rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga mulut yang dibatasi oleh
tulang maxillaris, palatum, dan mandibulis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya pencernaan bawah, yaitu ada gester lambung, intestinum minor usus halus, intestinum mayor usus besar, rektum, dan anus. Faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Yang pertama, proses eliminasi. Eliminasi fekal adalah sampah produk penyerapan tubuh dengan hasil feses. Kedua, defekasi adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Terus proses defekasi, proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Defekasi dipengaruhi dua refleks, itu refleks pendek dan panjang. Faktor yang mempengaruhi terhadap defeksi itu pertama usia, diet, asupan cairan, aktivitas fisik, faktor psikologis, obat-obatan, prosedur diagnostik, dan anestesi surgery. Periksaan fisik pada pemenuhan eliminasi fekal itu pertama ada inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Terus eliminasi urin menurut Tarwoto dan Wartono pada tahun 2015 menyatakan bahwa eliminasi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal yang berupa fekal. Terus faktor yang mempengaruhi eliminasi pada usia lanjut, jumlah cairan dan tipe makan mempengaruhi eliminasi urin dan fekal. Protein dan sodium mempengaruhi jumlah urin yang keluar. Selulosa, serat pada makan penting untuk memperbesar volume feses. Normalnya produksi urin adalah 0,5 sampai 1 per kilogram berat pada setiap jamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.